Pagi hari ini Ultum seri tentang misionaris. Kita akan membahas tentang misionaris dari Tiongkok, yaitu Timothy Chow Sequang. Saudara, kalau kita perhatikan, ini adalah gereja di mana gereja ini yang pertama kali didirikan oleh Timothy Chow Sequang. Timothy Chow Sequang adalah seorang misionaris yang berasal dari Tiongkok, lahir pada tahun 1908. Pada awalnya namanya adalah Chow Yun Chong. Namun karena dia mengikuti tradisi dari orang tua nenek moyangnya, dia beragama dengan filsafat Konfusianisme. Saudaraku, berbeda dengan misionaris-misionaris yang lain. Jikalau misionaris pada umumnya berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana, Timothy Chow Sequang berasal dari golongan bangsawan. Timothy Chow Sequang dididik dengan satu pendidikan yang baik oleh keluarganya. Namun pada usia 13 tahun, Timothy Chow Sequang kemudian dibawa ke gereja oleh orang-orang Kristen. Lalu di situ dia tergerak hatinya, lalu dia mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Kemudian namanya diganti menjadi Sequang, artinya terang dunia. Sejak itulah dia menjadi seorang Kristen. Walaupun orang tuanya banyak menghalangi dan banyak menentang, terutama mamanya, tapi imannya boleh tetap mau bertumbuh dan menjadi seorang Kristen yang baik. Dia belajar firman, dia membaca Alkitab, saudara-saudaraku ya. Namun kemudian setelah dia dewasa, dia bekerja menjadi seorang guru pada umur 20 tahun. Tapi tidak lama kemudian ada satu gereja yang membutuhkan seorang hamba Tuhan. Lalu orang-orang di sekitar gereja itu kemudian bergumul, berdoa, dan kemudian Tuhan nyatakan bahwa yang cocok menjadi hamba Tuhan adalah Timothy Chow Sequang. Kemudian dia menggumulkan itu dan dia berdoa. Lalu Tuhan memimpin dia memegang gereja itu. Setelah 4 tahun menjadi hamba Tuhan di sana, dia dipendetakan. Nah, disitulah kemudian dia diberikan satu nama, yaitu nama dari Rasul Timotius. Makanya kemudian namanya menjadi Timothy Chow Sequang. Dia melayani di gereja tersebut selama 8 tahun, saudaraku. Kemudian setelah 8 tahun, Chow Sequang melayani dengan baik, gereja itu bertumbuh, gereja itu maju, gereja itu berkembang, ya. Kemudian tiba-tiba dia bertemu dengan seorang misionaris dan mengajaknya untuk melakukan pelayanan misi. Pelayanan misi yang dilakukan bersama Dr. Jeffrey pada waktu itu. Kemudian dia tergerak dan dia melayani pelayanan misi ke Kalimantan pertama-tama. Selain di daerah-daerah lain, ya, di Asia Tenggara. Dia masuk ke Indonesia, datang ke daerah Kalimantan, melayani ke pedalaman, ke suku-suku Dayak. Saudaraku, pada 1928, Chow Sequang memulai pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan itu. Dan di situ kemudian dia berkembang menjadi seorang misionaris. Lalu tahun 1938, Chow Sequang mendapatkan panggilan untuk melayani di Indonesia. Disitulah dia terbeban untuk menjadi seorang misionaris di Indonesia dan membawa keluarganya, memboyong keluarganya untuk melayani di negara kita ini, negara yang tercinta, Republik Indonesia. Dia mulai belajar bahasa Indonesia karena dia cerdas, dia cepat belajar dan bisa berkhotbah dengan bahasa Indonesia. Dan khotbahnya sangat disukai di mana-mana. Lalu kemudian sambil melayani di Indonesia, tapi dia tetap melayani di tempat-tempat lain, di Thailand, di Hong Kong, dan lain sebagainya. Pada waktu itu terjadi satu perubahan situasi di Tiongkok, di negaranya, kelahirannya, yaitu komunis mulai berkuasa. Itu membuat Chow Sequang kemudian akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Hong Kong.
Nah, di Hong Kong inilah kemudian Chow Sekwang, saudara-saudaraku, mulai dia membuka satu yang namanya lembaga misi penginjilan yang disebut Ling Liang Mission, atau kemudian dikenal dengan nama Ling Liang Worldwide Evangelical Mission. Dari Hong Kong inilah dia mulai pelayanan, dan luar biasa saudaraku ya. Di Hong Kong dia berkhotbah selama 100 hari melakukan KKR. Saya pikir tidak banyak hamba Tuhan yang berani melakukan KKR selama 100 hari berturut-turut. Chow Sekwang adalah sedikit dari hamba Tuhan tersebut, saudara. Dan dia juga melayani KKR 40 hari di tempat-tempat lain, saudara-saudara. Sampai akhirnya, kira-kira tahun 1947, Chow Sekwang berusaha untuk kembali ke Indonesia dan mulai melayani kembali. Dan Chow Sekwang mendirikan satu lembaga pelatihan penginjilan di Indonesia. Lembaga pelatihan penginjilan di Indonesia inilah yang nantinya akan menjadi satu cikal bakal, saudara ya, dari iman, atau yang kemudian dikenal namanya dengan STT Iman. Chow Sekwang juga mendirikan gereja santapan rohani yang disebut Ling Liang Church. Dari gereja inilah, disinilah saudara, gereja ini menjadi cikal bakal dari pelayanan pendeta Timothy Chow Sekwang untuk nantinya berkembang. Dari gereja ini kemudian membuka lagi pos-pos pelayanan yang lain dan menjadi gereja. Pelayanan pendeta Timothy Chow sungguh diberkati oleh Tuhan. Dia disebut orang sebagai Rasul Asia Tenggara. Luar biasa. Biarlah kiranya banyak orang boleh mengikuti jejak dan dibangkitkan oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan seperti pendeta Timothy Chow Sekwang. Kiranya ini semua menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan menyertai kita. Amin.